di mana siksa kuburnya? Saya jelaskan nih orang yang beriman dulu gitu ya. Orang yang beriman. Jadi kuburnya diluaskan, setelah kuburnya itu diluaskan, lalu hawa surga itu dimasukkan ke kuburnya. Kayak gitu. Nah, itu orang yang beriman. Tetapi apabila orang yang kufur, bentar ya Bang ya. Orang yang kufur terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, ya, maka waktu dia sakaratul maut saja itu ditarik nggak mau keluar ruhnya, keras gitu. Karena apa? Dia cinta dunia, cinta dunia. Maka dengan keras malaikat maut menarik ruhnya, lalu memakaikan pakaian yang paling bau. Ini orang kafir, orang musyrik gitu ya. Di luar Islam. Intinya kayak gitu aja. Langsung ruh itu dipakaikan dengan pakaian dari neraka. Sangat bau menyengat. Dibawa oleh malaikat. Ketemu di atas langit, di pintu langit pertama, malaikat penjaga langit bertanya, ini ruh siapa? Bau kali. Ah gitu. Eh, ini adalah ruh Fulan si Fulan dengan nama yang paling buruk waktu di muka bumi. Kan kayak gitu. Pintu langit nggak terbuka, nggak bisa sampai naik, nggak bisa. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdengar. Apa yang difirmankan? Kembalikan hambaku, ya, letakkan dia di sijin karena dia telah berbuat dusta. Di sijin itu penjara. Jadi dua ya teman-temannya. Setelah mati ini antara dua aja. Kalau nggak nyilin atau sijin gitu. Nah, yang di sijin tadi gimana keadaannya? Setelah pintu tidak dibukakan, itu dilempar malaikat aja rohnya. Dilempar malaikat ke jasad. Tapi apakah seperti di dalam kubur itu perasaannya? Bukan, alamnya udah beda. Nggak ada hubungannya. Sebagaimana kita bermimpi dengan kasur gitu. Kita mimpi, nggak ada hubungannya dengan kasur. Kubur itu nggak. Alamnya udah beda. Lalu dikembalikan ruh ke jasadnya. Habis itu diberikan kesempitan kuburnya. Gitu. Dikelilingi oleh api yang menyala dan ada ular yang menyiksanya. Itu si jin terpenjara. Itu bagi orang-orang kafir. Dan di si jin itu ada sebuah jendela, yang mana jendela itu dibuka pagi dan petang, yang mereka akan ditempatkan di dalam neraka tersebut nanti. Jadi hawa dari jendela itu masuk di kuburnya orang-orang kafir. Itulah siksa kubur yang ada di hadis. Ya teman-teman semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seperti itu. Ya, maka dari itu ya teman-teman semuanya, kita ingat-ingatlah ya, ingat-ingat, hidup cuma sekali. Jangan sampai salah sembah gitu ya. Jangan sampai salah sembah. Rugi kita membuang waktu kita. Rugi. Kita dikasih umur berapa nggak banyak, kan gitu. Pergunakanlah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk bertakwa gitu. Untuk apa? Untuk menaati perintahnya gitu dan memohon ampunannya. Saya ini aja teman-teman ya, saya berkecamuk gitu di kepala saya. Berkecamuk. Ini gimana saya mati? Dosa banyak kali. Kan kayak gitu. Apakah saya pantas di surga? Yang saya pikirkan ini bagaimana cara menghindari neraka dulu gitu. Udah kalaunya surga itu nanti aja lah. Nggak terbayangkan. Tapi cara menghindari neraka ini seperti apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi gitu. Yang akan kita alami setelah kematian, setelah ruh kita dicabut. Maka terserah
Apabila kalian mendustakan ayat-ayat kami, ya, fa amma in kana minal mukadzibina dhallin, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami lagi sesat, fanuzulum min hamim, tunggu, kau akan disambut air panas dari neraka. Wa tasliyatu yahim, dan kau akan dibakar di dalamnya gitu. Inna hadza lahuwa haqqul yakin, dan ini sesungguhnya adalah keyakinan yang sangat pasti. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, maka sucikanlah nama Tuhanmu, ya, yang maha agung. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, untuk masalah siksa kubur ada dua. Jadi apa yang kita gunakan, umur kita ini agar bermanfaat untuk akhirat gitu. Coba, kebaikan apa yang mau dibawa? Pasang dari sekarang. Jangan sampai kita terlena dunia, waktu 24 jam, sholat ditinggal. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya teman-teman semuanya, sehari itu 24 jam, cuma meminta waktu Anda paling lama kalau dikalkulasi itu 2 jam gitu loh. Ya, untuk ibadah kepada Dia, sholat 5 waktu. Sisanya urusan dunia silahkan urus kau. Ya, urus kau gitu. Urusan dunia kau urus silahkan. Tapi jangan lupakan, kita ini fitrahnya seperti apa? Fitrah kita ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Makanya tuh, ya, kita dikasih penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 kali. Ya, jangan lalai, karena sholat ini dia menentukan amal yang lainnya. Kalau Anda kagak sholat, tapi Anda bersodakoh, gantung sodakohnya. Gitu. Ibaratnya nih, hari ini Anda subuh sholat, habis itu bersodakoh. Nah, itu baru betul. Tapi subuhnya nggak bangun, ditinggalkan, habis itu dia bersodakoh. Itu sodakohnya gantung. Karena apa? Karena dia tidak mendirikan sholat. Karena penentu semua amal itu adalah dari sholat. Ya, kawan-kawannya. Jadi seperti itu. Nah, mari kita, ya, sekali lagi sama teman-teman semuanya, mari kita persiapkan diri kita, hidup nggak selamanya. Jangan sampai salah sembah gitu. Jangan sampai salah sembah. Kita nggak akan bisa kembali. Yang ada hanya penyesalan nanti. Maka dari itu, ya kawan-kawan semuanya, persiapkan diri gitu. Perbanyak amal ibadah. Jangan lupa terlena dengan kehidupan dunia ini. Puasa tapi sholat gimana? Puasa tapi sholat itu cuma untungnya cuma lapar gitu. Gitu ya. Kalau dia puasa tapi kagak sholat, buat apa dia puasa? Sholat aja nggak dia kerjakan. Gitu. Untungnya perutnya lapar. Untungnya kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, ya, kita diberi waktu sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah, ya, kehidupan kita di muka bumi ini. Saya pun juga seperti itu, teman-teman. Saya seperti itu. Bahkan saya berpikir gitu. Orang-orang menganggap saya ini, ya, gimana ya, banyak gitu, ada orang berada, padahal rumah mau roboh katanya. Teman-teman semuanya, saya itu bukan orang berada. Saya itu di muka bumi ini, ya, di muka bumi ini hanya satu tujuan saya. Apa itu? Kita
makan, lalu berdiri tegak untuk menyembah Allah. Itu aja di muka bumi ini. Makin banyak harta, makin banyak hitungan masalahnya. Ah, jadi ya teman-teman semuanya, renungi. Kalian gak bisa luput gitu. Gak bisa luput kalian dengan kematian. Kematian itu pasti mendatangi Anda, termasuk saya gitu. Ayo persiapkan diri Anda. Tuh ya, saya udah kasih tahu di kubur itu tempatnya dua. Kalau nggak di alien atau di si jin gitu. Rugilah kalau di si jin ya teman-teman. Tiap hari dililit ular, terus hawa neraka masuk. Kayak gimana? Ya, maka dari itulah ya jangan salah sembah. Sudah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya. Allah itu beri jalan itu bagus loh. Bagus gimana? Satu, Allah menceritakan tentang orang yang beriman lalu masuk surga. Di satu sisi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang bermaksiat lalu di neraka. Nah, dua jalan ini tinggal kita yang memilih mau ikut yang mana. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu bertakwalah kepada Allah ya teman-teman semuanya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita aja yang memilih. Jadi jangan sesali gitu kalau habis umur kita terbuang sia-sia. Maka dari itu perbanyak amal teman-teman. Ya, apalagi yang apa ya? Yang mengalir gitu loh amalnya. Itu lebih bagus tuh yang mengalir. Yang mengalir. Karena apa, terputus anak Adam itu cuma 3 kan yang ditinggalkan, anak kita yang mendoakan kita, terus juga ilmu yang pernah kita ajarkan, dan juga ya teman-teman semuanya dari aduh minum sebentar. Ada selain apa ya, lupa satunya saya apa bang satunya lupa. Oh, sodako jariah ya, sodako jariah. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya ya, persiapkan diri kita ya. Mari ya dari sekarang tobat, jangan mengulangi apa ya? Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Saya pun juga punya dosa, teman-temannya. Saya pun juga punya dosa gitu. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang datang kepada Allah kembali meminta ampunan Allah dan pasti diampuni gitu. Nah, maka dari itu jangan sia-siakan waktu kita. Wal asri. Wal asri. Demi masa. Demi masa. Padahal asoro itu bukan masa, teman-teman. Asoro itu kosakata yang diperas gitu. Wal asri. Inna insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu telah merugi. Merugi kenapa? Apa yang diperas manusia? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan dia mengabarkan tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mengajarkan tentang kesabaran. Gitu. Ya teman-teman, maka dari itu ya teman-teman semuanya, ayo udahlah ya, di kehidupan kita itu nanti ada gibah tetangga, bodoh amat gitu. Yang penting kita apa ya? Kalaunya bahasa Banjarnya apa teman-teman? Cantang. Cantang. Apa yang dituju? Pakai kacamata kuda. Terus saja jalan. Kalau kita selama beramal baik kepada Allah, terus aja jalan, masa bodoh omongan manusia. Ah, kan gitu maksudnya. Ya, teman-teman semuanya, kok saya jadi ceramah ya? Itulah ya penjelasan dari siksa kubur, ya siksa kubur setelah kematian, setelah roh dicabut. Ya teman-teman semuanya, mari ya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Paras ada yang disampaikan memang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, saudara-saudaraku yang muslim. Begini, Ustaz. Beberapa hari ini saya sering menurunkan oten, Ustaz ya. Saya mau klarifikasi dulu. Hmm. Yang pertama, saya memang agak kurang-kurang ini, Ustaz, sama oten-oten yang longor. Kalau longor-longor sekali saya turunkan, Ustaz. Saya turunkan. Terus yang kedua, nggak jujur, nggak mau jawab, Ustaz. Saya turunkan. Saya turunkan. Terus tadi yang ketiga, Ustaz. Saya paling nggak senang, Ustaz. Saya paling nggak senang ada apologet Islam itu nggak ada oten naik nggak sopan, Ustaz, sama apologet Islam. Tadi kalau Ustaz masih ingat ya, dia manggilnya begini, cup cup gitu, sama dan C itu nggak sopan buat saya. Kau pandang dulu umur kau berapa, baru kau ngomong. Terus itu nggak pantas buat kami. Tentang ukuran sopan atau tidak sopan itu pakai otakmu biar kau bisa ukur gimana tata cara sopan itu ya. Di room ini nggak ada duit bapak kau di sini ya. Oten-oten yang naik, jadi bersikaplah sopan di sini. Kalau Ustadz Yusuf nggak sopan di sini, atau apologet Islam yang nggak sopan di sini, pasti saya mute. Itu tanda dari saya. Itu tanda dari saya. Kalau ada oten-oten, misalkan Ustadz Yusuf, saya yakin ikhlas aja Ustadz Yusuf digituin ya. Saya paham, saya tahu, tapi saya nggak ikhlas. Saya ada di sini, saya punya tangan. Saya punya tangan, saya nggak suka. Saya turunkan itu, Ustadz. Karena terlepas Ustadz Yusuf merasa nggak senang gitu ya, atau teman-teman di bawah nggak senang, saya minta maaf. Saya nggak bisa mendengar itu, Ustadz. Ya, saya minta maaf buat Gini bang, teman-teman, buat Ustadz Yusuf juga saya nanti minta maaf. Ya, ya. baik bang, nggak apa-apa. Nanti kalau di atas, biarkan moderator yang di atas nanti ngaturnya. Boleh? Siap, Ya. siap. Makasih bang Paras selama ini atas bantuannya. Oke? Ya, Hujan jadi di mohon tempat maaf saya. teman-teman ya. Saya minta maaf. Kalau memang saya itu nggak kuat mendengar itu, saya langsung turunkan, Ustadz. Gitu. Saya nggak Baik, kuat. baik. Kalau ada di depan saya itu, jangan sampai ada di depan saya orang-orang seperti itu, ya. Saya nggak pandang orang. Kalau ada ustadz-ustadz di depan saya nggak disupani sama Oten, jangan panggil saya Paras, ya. Jangan. Lanjut, Ustadz. Iya, baik, baik. Ya mungkin itu aja bang Paras. Saya juga mau istirahat. Tadi jadi ceramah saya sebentar. Iya, malah jadi ceramah gitu ya, menjabarkan ya, supaya teman-teman tahu gitu kemana setelah kita mati ya. Maka dari itu hanya ada dua tempat, kalau tidak si jin, alien, dua aja gitu ya. Jangan sampai kita disijin. Kalau kalian disijin ya teman-teman, di penjara roh kalian itu nggak akan ketemu orang-orang atau keluarga, nggak akan, sibuk dengan siksaan gitu. Terus kalau yang di alien itu bercengkrama, iya, bercengkrama. Si A, si B, si C di dunia udah sekolah atau belum, atau sudah kawin atau belum. Nah, itu yang di alien. Jadi tinggal dipilih, persiapkan ya, persiapkan diri kita, karena apa? Kita pasti mati ya teman-teman, termasuk saya gitu. Saya aja tiap hari minta, aduh enggak, nangis saya teman-temannya, tiap hari minta ampunan. Siapa yang enggak ada dosa, pasti berdosa manusia itu. Maka dari itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Kalian jangan sampai jauh. Apapun kelakuan kalian, sholat itu ditegakkan. Itu dulu yang penting. Ya, apapun kelakuan kalian, sholat itu dulu ditegakkan. Itu kunci hidup Anda gitu. Ya, menyembah Tuhan itu, menyembah Allah itu kunci hidup Anda. Untuk apa? Untuk teratur. Jadi seperti itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan malam hari ini sebagai pengingat untuk kita ya kawan-kawan semuanya. Dan Bang Paras, saya juga mau istirahat, lumayan mengantuk saya gitu. Dan jangan lupa teman-teman semuanya nih ya,
yang mau berinfak di yayasan saya silahkan gitu ya. Nanti kita akan ini salurkan habis Idul Fitri ya. Habis Idul Fitri kita akan menyalurkan infak mushaf Al-Quran ke Aceh gitu ya, ke Aceh di 3 ponpes yang terkena banjir. Jadi ya teman-teman semuanya atau Bapak Ibu yang ingin mungkin mau mengirimkan orang tuanya ya atau bersedekah untuk diri sendiri bisa. Nah, melalui yayasan yang saya ini ya, yang saya dirikan. Bentar, Mas. Nah, di sini Bu, Bapak Ibu. Ini dicatat dulu nomor reknya. Nah, tuh. Ini nomor yayasannya ya, teman-teman. Bang Paras saya izin turunkan Bang Paras dulu ya, karena nggak bisa disematkan ini kalau ada Bang Paras. Saya di bawah aja, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ya teman-teman. Nah, itu kalian mau berkurban bisa, beribadah umroh. Ya, yang mau ikut umroh nih ya, yang ada niat umroh bulan September nanti sama saya yuk. Atau nih, scan QRIS-nya. Kayak QRIS. Silakan di screenshot aja. Oke ya sahabat semuanya, terima kasih, syukron jazakumullah khair. Mari kita bantu saudara-saudari kita yang ada di Aceh. Mereka perlu pendidikan agama Islam dalam memajukan agama Islam di Banda Aceh sana. Kemarin kitab mereka habis gitu, terbawa arus banjir. Maka dari itu ya setidaknya kita insya Allah gitu ya, insya Allah bisa mengadakan pengadaan kitab mereka ya untuk mengajarkan kepada santri-santri mereka. Oke, teman-teman semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup live streaming ini ya. Semoga kita dirahmati gitu ya dalam hidup kita, terus diberikan usia yang berkah dan istiqomah, serta juga teman-temannya kita diberikan rezeki yang lancar lagi berkah, selamat dunia akhirat, dimatikan dengan Islam, ditutup dengan iman, dan ditutup dengan husnul khotimah ya. Mari aminkan, semoga Allah ijabah doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'in ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da